Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang budiman, dimanapun saja berada, bersyukur kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita hari ini, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimudahkan, semoga dilapangkan untuk hari-hari yang akan datang. Nah, sahabat yang budiman, pada hari ini kita akan sampaikan angkat satu tema bahasan tentang indahnya kesederhanaan. Sederhana yang lawanannya adalah wah, gemerlap, mewah. Namun di sini kita angkat kesederhanaan itu satu hal yang indah. Kenapa sahabat yang budiman? Nah, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai argumen alasan bahwasanya kesederhanaan itu memang sangat-sangat indah. Yang pertama, sahabat yang budiman, sederhana melahirkan kerendahan hati. Nah, kerendahan hati yang merupakan lawanan dari ketakaburan, kesombongan, keangkuhan, yang menurut bahkan sebagian daripada pakar psikologi bahwa kesombongan, tadi juga keangkuhan adalah bagian dari racun kehidupan. Sehingga lawanannya adalah kerendahan hati, kesederhanaan, ketulusan, dan itulah adalah sumber dari cinta sejati. Nah, kalau kita melihat ataupun kita kadang-kadang menyaksikan, ya, saya sendiri pernah satu waktu para sahabat yang beriman, ketika saya di satu jalan kehabisan bensin dan tidak bisa melanjutkan kembali perjalanan saya, dan akhirnya saya bertemu dengan salah seorang yang, ya, dengan dagangannya yang sederhana, hanya menjual air mineral, ya, kopi. Kemudian di tengah malam itu hanya sendiri duduk sambil santai saja, kayak tidak ada beban, kayak tidak ada masalah, tidak ada problem, dijalani dengan penuh ketulusan. Sehingga dia menawarkan, ada apa Pak? Kenapa motornya nggak bisa jalan? Kalau bisa Bapak izinkan saya belikan bensin, tunggu saya sebentar, saya akan berikan dan nanti Bapak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Saya tidak menyangka, ya, saya dapat tawaran, kemudian bahkan saya tanpa harus keluar, tanpa harus mencari kendaraan untuk membeli bensin, tapi dia sendiri dengan kesederhanaannya dan ketulusan hatinya mau membantu saya. Ini tentunya berangkat dari kerendahan hati. Kemudian beberapa menit atau sekitar 20-30 menit akhirnya nyampe juga, dan akhirnya saya juga bisa mengisi bensin, kemudian bisa melanjutkan perjalanan sambil dia memberikan senyuman. Nah, saya tentunya bagaimana saya tidak berterima kasih yang luar biasa di saat malam yang sangat sepi, hening, kemudian ada kanan kiri saya yang waktu itu menyediakan ataupun tidak ada dagang yang jualan bensin, kemudian ada yang mau membantu, maka di sanalah letak kesyukuran saya yang sudah dibantu. Ini saya tidak pernah menduga kesederhanaan seorang anak masih muda belia, masih remaja kecil, ya, tapi juga dengan ketulusannya mau membantu, kerendahan hatinya tanpa ada sedikit pun pamrih, ya, ingin dikasih, ingin diberi. Nah, jadi sahabat yang budiman, kesederhanaan melahirkan kerendahan hati untuk mau membantu. Dan kita sudah sering mendengarkan bahwasanya siapa yang merendahkan hatinya, siapa yang menundukkan hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, orang yang senantiasa meninggikan dirinya, menyombongkan dirinya alias angkuh, maka Allah pun akan merendahkan dirinya. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah, wa man rafa'a wada'ahu Allah. Nah, siapa yang selalu suka rendahkan hatinya, Allah akan angkat tinggikan derajatnya. Namun siapa yang suka menyombongkan jiwanya, hatinya, maka nanti Allah akan merendahkan orang tersebut. Jadi kesederhanaan melahirkan kerendahan hati, dan inilah yang sangat kita butuhkan. Ketika kerendahan hati muncul dalam jiwa kita, sahabat yang budiman, dalam diri kita, lalu disinilah muncul keinginan untuk belajar dari siapapun, keinginan untuk berterima kasih kepada siapapun yang memberikan kebaikannya kepada kita, keinginan
untuk mau belajar, untuk mau mendengarkan. Kenapa? Karena tidak ada kesombongan dalam jiwa dan dalam hatinya, karena di hatinya hanya diliputi oleh rasa kerendahan hati. Dan yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha segalanya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta kita. Sehingga tidak ada alasan argumennya manusia untuk menyombongkan diri, karena dia pada hakikatnya nanti akan kembali ke tanah. Dari tanah kita dicipta, kemudian nanti ke tanah kita akan ditanam, akan meninggal, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian nanti akan keluar juga dari tanah itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan kesederhanaan kita senantiasa bisa memupuk rasa kerendahan hati, rasa tawadhu, saling menghargai dan suka menghormati orang lain. Nah, yang kedua, kesederhanaan melahirkan rasa syukur. Rasa syukur, sahabat yang beriman, akan tercermin, akan tersirat dari muka orang yang senantiasa cerah, menyiratkan kebahagiaan, menyiratkan kesenangan, menyiratkan kepuasan hati. Rasa syukur tentunya ini sebagai satu sumber datangnya dan berlimpahnya nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri sudah memberikan janjinya, siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun siapa yang mengingkari, yang tidak bersyukur, maka nikmat itu nanti akan hilang. Allah akan berikan azabnya, sanksinya kepada kita. Orang yang sederhana tidak pernah menginginkan hal yang jauh lebih tinggi dari kemampuan kapasitasnya mencari atau kemampuannya menghasilkan. Kenapa? Karena dia tahu kesederhanaan kemampuannya, kesederhanaan ilmunya, pemikirannya. Dan andaikan dia punya lebih pun, tapi jiwa yang sederhana akan senantiasa melahirkan kesyukuran. Karena apalah, manusia yang sudah mendapatkan nikmat ini akan kembali juga, akan dimintai pertanggungjawaban, dan akan juga berakhir dengan kematian. Jadi tidak ada yang mesti disombongkan, sehingga akan mempersulit rasa syukur kita. Namun ketika kita bersyukur, maka juga akan lahir juga rasa untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan, dan tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa lelah dan letih dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti tadi, seorang anak muda yang karena bersyukur ya tidak ada beban. Ketika dia harus membantu saya keluar malam-malam jauh, pakai sepeda motornya sendiri, keliling mencarikan saya bensin, itu luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada beban. Karena rasa syukurnya sudah dipenuhi, jiwanya dipenuhi oleh rasa syukur. Nah, jadi kalau kita ingin satu keindahan yang juga terlihat dari kesederhanaan, maka tentunya rasa syukur ini akan semakin kokoh pada jiwa orang-orang yang hidupnya sederhana ataupun orang yang karakternya sederhana. Baik, lalu yang ketiga, apa yang menjadi alasan bahwa sederhana itu sebenarnya indah, sahabat yang beriman? Baik, yang ketiga, kesederhanaan melahirkan rasa sabar yang semakin kokoh, yang semakin kuat. Sabar. Baik, sabar itu bukan berarti kita menerima dikala kita mendapatkan apapun kemudian kita sabar, tidak berbuat, tidak bergerak, tidak bertindak, tidak melakukan sebuah perubahan. Bersabar ini adalah mentalitas siapapun yang kita dengarkan seorang tokoh, orang hebat, bahkan dari kalangan mentalitas para nabi, para rasul, para sahabat nabi, tidak ada satupun yang tidak dihiasi dengan sabar, tabah, kokoh pendirian, punya prinsip. Orang yang sederhana sebenarnya, andaikan dia memiliki pun, dia tidak akan lalu bergerak untuk ingin mendapatkan semuanya, ingin menikmati semuanya, tapi dia sabar. Andaikan dia punya, tetap karakter kesederhanaannya meningkatkan, menghiasi kesabarannya. Kenapa? Karena senantiasa kenikmatan berlebihan, rasa senang yang berlebihan tidak tahan kepada dirinya, ataupun mungkin ujian yang berat sekalipun di jiwa orang-orang yang sabar, ini akan melahirkan satu keindahan, dan ini akan tercermin juga dalam kehidupan yang sederhana. Jadi sisi lain orang yang sabar ini adalah orang-orang yang tahan uji, orang yang tahan banting,
orang yang punya jiwa besar. Nah, kita sering baca tentang bagaimana motivasi orang-orang besar itu dengan semangat kokohnya, dengan prinsip kuatnya, dengan jiwa sabarnya, lalu mencapai hasil-hasil yang tentunya tidak menyebabkan nantinya dia harus terombang-ambing ataupun dia harus merasakan hal-hal yang sebaliknya tidak diharapkannya. Kenapa? Karena kalau orang sudah merasakan hal yang berlebih, orang sudah merasakan kenikmatan yang berlebih, keberlimpahan yang berlebih, kesenangan kadang-kadang yang juga berlebih, mudah sekali terserang dia hal-hal yang tidak diinginkan, alias menggunakannya untuk hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang tidak diharapkan. Contoh, kalau orang yang hidupnya mewah, kalau orang yang sudah hidupnya merasa sudah cukup semuanya, kemudian tidak ada yang dipikirkan, tidak problem di kanan kirinya, kemudian yang difikirkannya justru sebaliknya, bagaimana dia memuaskan nafsunya dengan suka berpoya-poya, dengan mengkonsumsi narkoba, dengan melakukan hal-hal yang dilarang ataupun di luar batas koridor yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Kenapa? Karena dia tidak sabar, karena dia sudah merasa wah, karena dia tidak lagi mengingat kesederhanaan itu satu hal yang indah. Nah, jadi sahabat yang beriman, kalau kita menginginkan kehidupan yang indah, indahnya kesederhanaan. Sederhana bukan berarti dia miskin. Sederhana berarti bukan dia tidak memiliki, dia tidak punya. Dia memiliki, dia punya. Bahkan mungkin yang dia miliki lebih dari kita, tapi kesederhanaannya memperkokoh rasa sabarnya, tahannya terhadap hal-hal yang justru merugikan dirinya sendiri, yang justru akan menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang kehinaan yang sangat dalam. Untuk itu sahabat yang budiman, dengan memperkokoh kesabaran ini kita akan merasakan nikmatnya kesederhanaan, indahnya kesederhanaan. Mari kita pupuk, mari kita semangat untuk membangun kesederhanaan dengan 3 hal yang saya sebutkan, yang saya sampaikan tadi. Yang pertama tadi apa sahabat yang budiman? Ingat, yang pertama, kesederhanaan melahirkan kerendahan hati, kesederhanaan melahirkan rasa syukur, dan yang terakhir tadi, kesederhanaan memperkokoh sikap dan karakter sabar yang sangat-sangat dibutuhkan dalam menjalani, dalam mengarungi kehidupan bahtera, kehidupan yang sangat luas ini, yang bergelombang, yang penuh dengan ujian dan tantangan. Itulah sahabat yang beriman ulasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.